Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya. Kita siang ini akan belajar joint relation. Materi ini sudah disampaikan oleh Pak Rajif di pekan-pekan sebelumnya di materi YouTube Pak Rajif di relational operator, atau saya lebih suka menyebutnya sebagai algebra relasional. Joint itu sudah dijelaskan oleh Pak Rajif adalah penggabungan dua buah tabel, gitu ya, dua buah tabel atau dua buah relation yang nanti akan menghasilkan sebuah hasil dalam relation yang lain atau dalam tabel yang lain. Nah, joint operation sendiri mirip dengan Cartesian product, cuman ada perbedaannya. Dia membutuhkan tabel yang terdiri dari dua relasi yang sama dan harus sama, gitu ya, under some condition, jadi kondisinya harus sama. Ini juga termasuk spesifikasinya dan atributnya juga harus sama, yang mau dicocokkan itu atau yang mau digabungkan itu, yang mau nanti kita joinkan. Nah, join sendiri adalah operation yang tipenya bisa digunakan di square expression di dalam from clause. Jadi di dalam from clause itu kita bisa masukkan sebuah join. Contohnya, teman-teman nanti saya minta untuk membuat sebuah database baru karena ini kita pakai tabel yang mirip cuma isinya beda. Nanti kalau teman-teman pakai tabel yang lama dari database yang sebelumnya sudah teman-teman buat, itu hasilnya akan berbeda. Maka dari itu sekarang kita nggak usah lama-lama, langsung aja ke MySQL-nya. Teman-teman silakan buat database baru, diberi nama Anda underscore join seperti ini. Jadi nanti teman-teman silakan buat database baru nama underscore join. Karena saya sudah buat, saya langsung aja gunakan database yang akan kita gunakan. Nah, sudah berhasil. Saya akan langsung tunjukkan ke teman-teman gimana cara membuat tabelnya. Karena setelah saya sudah ada tabelnya, kita hanya menggunakan dua tabel saja, itu tabel course dan tabel prereq. Kalau yang database ini lengkap 11 tabel seperti yang pekan sebelumnya sudah kita lakukan. Kemudian gimana cara pembuatnya? Saya sudah buatkan juga scriptnya supaya teman-teman nggak terlalu lama berpikir untuk membuatnya. Ini script yang saya gunakan untuk membuat tabel. Jadi tabelnya memang beda meskipun nggak beda banyak, termasuk penggunaan foreign key itu saya tiadakan untuk memenuhi pembuatan tabel dan database yang sederhana yang bisa kita gunakan untuk latihan operasi join. Ini silakan teman-teman gunakan, nanti silakan dicoba buat dua tabel yang pertama course, kemudian tabel yang kedua prereq. Insert into-nya juga hanya cukup 6 baris ini saja. Jadi insert into value-nya ini cukup 6 baris ini saja. Silahkan teman-teman nanti lakukan dan buat. Oke. Kita akan, teman-teman boleh perhatikan di sini di tabel prereq itu tidak ada CS315 ya. Jadi tabel ini tidak ada pasangannya di tabel prereq atau di relation prereq. Kemudian tabel CS347 ya, CS347 ini tidak ada datanya di relation course atau di tabel course. Nah, yang pertama yang kita pelajari adalah outer join. Outer join ini kepanjangan dari join operation yang dia nanti fungsinya untuk menghindari banyaknya kehilangan informasi. Seperti itu. Jadi, apa yang dia lakukan untuk menghindari hilangnya informasi? Dia akan mengcompute atau menghitung join dan akan menambahkan tabel dari relasi yang lainnya yang relasinya itu match atau sama, gitu ya, dari match tabel dari relasinya lain, dan hasilnya akan kita joinkan. Jadi kita akan tambahkan
tuple dengan cara gimana? Kita tambahkan null value. Nah, hasilnya seperti apa? Boleh kita lihat langsung aja, praktikan ya. Jadi teman-teman sekarang coba buka SQL-nya. Kita akan tunjukkan ke teman-teman isi dari tabel course seperti ini, from course ya. Ini hasil tabelnya, isi tabelnya. Kemudian kita juga akan tampilkan tabel prereq. Nah, ini tabel yang kita punya sudah sama persis seperti yang kita inginkan ini ya. Sama persis di tabel course, isinya 3, bio 301, CS 190, CS 315. Kemudian di prereq juga sama persis isinya. Oke, kita lanjutkan ke operasi yang pertama harus kita coba adalah gimana kalau kita bikin course natural left outer join prereq. Caranya bagaimana? Apakah ini sintaksnya sudah pas? Belum. Kita harus tambahkan select bintang from, baru masukkan course natural left outer join prereq. Jangan lupa titik koma. Hasilnya juga sama persis harusnya seperti yang ada di sini. Jadi hasilnya kalau left natural outer join itu dia melihat dari yang sebelah kiri. Kita lihat dulu yang sama dari dua tabel ini. Saya coba jelaskan ke teman-teman. Dari dua tabel ini apa sih yang sama? Yang sama adalah kolom course ID. Course ID ini sama. Dari yang sama ini kita lihat tabelnya yang sama mana? Bio 301, CS 190 kan begitu. Nah, kalau left outer join itu yang left tetap kita tulis. Kalau misalkan dia nggak ada pasangannya, dia nggak ada pasangan kan CS 315 ya. CS 315 itu tetap kita tulis, robotics, computer science, kerja 3 gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengisi data prereq yang tidak ada di sini? Karena di CS 315 kan prereqnya nggak ada. Nah, prereq yang nggak ada ini kita tulis dengan null. Cara seperti itu. Karena dia left outer join, artinya yang ditulis lengkap hanya yang left. Kebetulan tabel leftnya adalah kita tulis course ya. Jadi ini yang lengkap. Kemudian kolom yang sama di tabel kedua atau tabel kanan itu tidak kita tulis ya. Yang berbeda langsung ditulis. Nah, ini dari sifat dari natural join. Jadi dia akan menghilangkan tabel yang sama seperti itu. Kita lanjutkan. Yang kedua harus teman-teman coba adalah kalau tadi left, ini right. Apa bedanya left sama right? Saya akan ubah menjadi right outer join prereq. Oke. Coba teman-teman perhatikan, kalau right itu yang ditulis duluan adalah kalau di SQL saya tabelnya sebelah kanan, yaitu course ID dan prereq ID ya. Course ID dan prereq ID. Kemudian kita periksa tabel yang sama bio 301 dan 190 ya. 347 dia tidak ada di sini. Maka yang 301 dan 190 ditulis lengkap. Jangan lupa karena dia natural, course ID tidak akan ditulis lagi. Jadi sisanya dari left itu, dari left tabelnya kan course ya. Left tabelnya course, itu sisanya akan ditulis, yaitu title, departemen name, dan kredit. Title, departemen name, dan kredit. Apakah data 347 ini ada di sini? Kan nggak ada. Maka di title, departemen name, dan kreditnya diisi dengan 0. Nah, ini sifat dari outer join tadi. Yang ini teman-teman. Jadi dia akan mengisi menggunakan null value. Oke, sudah dua. Yang selanjutnya ini penjelasan tentang join relation. Jadi join relation itu adalah operation yang mengambil dua relasi atau dua tabel dan akan mengembalikannya menjadi sebuah hasil atau result di tabel yang lain.
biasanya ini digunakan di subquery expression pada clause from. Clause from itu yang ini ya teman-teman. Jadi select bintang from baru masukkan perintah join-nya menggunakan apa seperti itu. Kemudian ada join condition. Join condition itu bisa natural, bisa on, bisa using. Kemudian ada juga join type, join tipe. Jadi tipe join ini bisa inner, bisa left outer join, bisa right outer join, bisa full outer join. Untuk penjelasan lebih lengkap, teman-teman bisa buka lagi videonya Pak Rajib yang tentang relational operator, itu sama aja. Hanya saja di video ini kita langsung ke praktik SQL-nya. Atau teman-teman bisa juga browsing lagi mengenai join type dan join condition. Kemudian kita akan coba juga full outer join. Nah, kita akan coba full outer join. Nanti saya akan minta teman-teman untuk melakukan hal yang sama dengan seperti yang sudah saya lakukan. Kemudian saya minta teman-teman untuk menjelaskan inner join itu seperti apa, contohnya bagaimana, lalu apa bedanya inner join dengan left outer join, left outer join bedanya dengan right outer join apa. Saya minta teman-teman untuk menjelaskan keseluruhan join types dan join condition, berikan contohnya, kemudian apa perbedaan dari masing-masing join tersebut. Silakan nanti dilakukan. Tugasnya di video ini adalah melakukan hal yang sama seperti yang sudah saya lakukan di SQL, kemudian didokumentasikan inner join itu apa contohnya, left outer join apa contohnya, right outer join apa contohnya, kemudian teman-teman berikan deskripsi perbedaannya apa. Oke. Kita akan coba buat course natural join prereq. Nah, ini yang natural. Jadi kita akan coba select bintang from course yang di natural join dengan prereq. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau natural join, dia akan menggabungkan data yang benar-benar sama saja, dan dia akan membuang data yang tidak berpasangan atau juga kolom yang sama. Jadi kolom yang sama tidak akan ditulis ulang. Kemudian data yang tidak memiliki pasangan itu tidak ditulis. Di sini ada bio301, di sini ada bio301, ada CS190, ada CS190. Itulah yang akan ditampilkan oleh natural join. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjutkan, ada inner join. Nah, saya akan coba dengan perintah select inner, kalau tadi outer ya, inner join prereq on course underscore id sama dengan prereq course id. Oh iya, lupa select bintang, saya lupa tambahkan bintang from course inner join prereq on course id sama dengan prereq course underscore id. Jadi hasilnya sama seperti yang ada di PowerPoint. Kalau di inner join, dia akan menampilkan semua kolom yang ada. Jadi seperti ini, semua kolom yang ada, course ID, title, department name, dan credit, kemudian course ID dan prereq ID. Diurutkan dimulai dari tabel sebelah kiri, yaitu tabel course ya, tabel course kan di sini course ID, title, department name, dan credit, kemudian diikuti dengan
tabel prereq, course ID dan prereq ID, dan disesuaikan dengan permintaannya based on course ID dan prereq yang ada di course ID yang ada di prereq. Jadi ini yang akan nanti jadi acuan apakah ada data yang sama tapelnya berpasangan di antara dua tabel ini. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya kalau dia pakai inner join. Tapi kalau inner join itu dia tidak ada kolom yang dibuang. Kemudian apa perbedaannya kira-kira inner join ya tadi, natural join dan outer join. Nah, ini nanti yang teman-teman harus lakukan percobaan, kemudian teman-teman jelaskan perbedaannya apa saja. Oke. Yang selanjutnya ada yang namanya left outer join yang pakai kondisi on. Kalau yang tadi sebelumnya kita left outer join begitu aja ya, nggak ada kondisinya, dan kita coba dengan beberapa kondisi. Kita coba select bintang from left outer join prereq, kita kasih on course _ID. Kita mau cari atau tapel yang berpasangan dari kolom course ID yang ada di tabel course dan yang ada di tabel prereq. Ini yang kita mau cari pasangannya. Maka ada tabel yang berpasangan di kolom course ID, kebetulan yang sama ya course ID ya, di kolom course ID yang ada di tabel course, ini tabel course, atau course ID yang ada di tabel prereq. Oke. Menambahkan tabel course di sini. Saya select bintang from course left outer join on course. Oke. Ini hasilnya ya. Hasilnya adalah karena dia outer join seperti yang tadi saya sudah jelaskan, left outer join, dia akan menampilkan semua yang ada di sebelah kiri seperti itu. Kemudian karena kita kasih kondisi on course.courseid sama dengan prereq.courseid, maka course ID-nya muncul dan tidak dibuang seperti itu. Jadi ini tadi juga inner juga sama ya, course ID-nya tidak dibuang karena ada kondisi on-nya ini. Kemudian dia akan menampilkan juga tapel yang tidak ada pasangannya. Jadi semua yang ada di sini ditampilkan, dan yang tidak ada pasangannya dia tampilkan juga. Yang penting dia ada di sebelah kiri, semua ada di kiri ditampilkan dulu. Kemudian kalau nggak ada pasangannya dikasih dengan 0. Nah ini kalau inner, dia yang tidak ada pasangannya dia akan buang. Hanya yang ada pasangannya yang ditampilkan seperti itu. Kalau course ID ini kenapa ditampilkan? Karena memang ada kondisi on course ID yang kita mau bandingkan itu, dan dia akan tertulis di tabelnya. Kira-kira itu penjelasan yang bisa saya berikan ke teman-teman. Nah, kemudian ini sepertinya yang terakhir tentang natural right outer join. Kita akan coba select bintang from course natural right outer join dari prereq. Jadi kita juga bisa gunakan fungsi natural right outer join dari prereq. Karena dia right outer join, maka otomatis yang ditulis duluan adalah tabel sebelah kanan ya,
course ID, prereq seperti ini. Kemudian yang sama tabel yang akan ditulis seperti itu di sebelah kanan, dan yang tidak sama, yang tidak berpasangan, itu akan tetap ditulis karena dia outer. Karena dia outer, maka dia ditulis juga diisi dengan nilai 0. Oke, saya kira materi join sudah cukup sampai di sini. Teman-teman silakan lakukan hal yang sama, kemudian nanti di screenshot tugas-tugasnya, silakan diputar lagi videonya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya tentang views.